Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalatur Rahma dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Gus Dr. Abdul Wadud Nafis LSME, yaitu tentang peran dan fungsi Bank Sentral. Apa Bank Sentral itu? Tugas-tugasnya apa? Kegunaan Bank Sentral itu sebagai apa? Dan lain sebagainya. Bank sentral itu mempunyai peran penting dalam ekonomi berbangsa dan bernegara. Karena itu, bank sentral itu maju dan mundurnya transaksi atau instrumennya itu bank sentral. Kita perlu memahami bank sentral itu apa. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Maka definisi dari bank sentral itu yaitu memiliki dua kata kunci, yaitu lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter. Ini termasuk dalam uang, baik secara mencetak uang atau mengirimkan uang, dan mengatur pelaju inflasi dan deflasi. Berikutnya yaitu adalah tujuan bank sentral. Tujuan bank sentral itu adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercantum dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dan negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral, yaitu contohnya seperti Indonesia sekarang ini ditukar dengan dolar. Sekarang ini ternyata 300.000 dolar, itu berarti dalam dolar itu berarti stabil, baik rupiah dalam dolar. Terus rupiahnya itu 18.000, maka itu turun. Tujuan bank sentral didirikan itu adalah untuk menjaga stabilan uang dalam negeri. Tugas-tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah itu ada 6. Yang pertama, penyediaan kredit terhadap pemerintah. Yang kedua, mengatur kas pemerintah. Yang ketiga, membantu proses uang, lelang, dan menjual surat hutang negara. Yang keempat yaitu melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kelima yaitu mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang. Yang keenam yaitu mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Berikutnya yaitu tugas bank sentral dalam perbankan, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu mempertahankan suku bangsa. Yang kedua sebagai banker. Yang ketiga melakukan pengembangan kredit yang sehat. Yang keempat yaitu melakukan pembinaan semua bank yang ada. Yang keenam melakukan pengaturan, pengontrolan, dan pelunasan jaringan serta lalu lintas. Yang keenam yaitu melakukan support atau mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Berikutnya yaitu kewenangan bank sentral itu ada 3. Yang pertama, untuk melakukan pengendalian moneter dengan cara pasti pasar terbuka. Jadi, ketika misalnya uang terlalu sedikit di masyarakat beredar, maka pemerintah yang mengendalikan bank sentral itu akan melakukan pasti pasar dengan cara memberi sesuai harga yang dimiliki oleh swasta. Otomatis lebih banyak beredar, akan juga disambungkan dengan kredit dengan bunga rendah atau dengan nisbah yang rendah. Maka itu untuk pasti pasar dan juga mempunyai barang untuk menetapkan tingkat pliskonto. Yang kedua yaitu melakukan tingkat moneter dengan melakukan ketimbangan sasaran lain, inflasi nasional. Dia menentukan target moneter di mana moneter uang di masyarakat ini. Apa itu harus lebih banyak, apa lebih sedikit? Apa supaya bisa berbentuk stabil, harga harus tinggi atau karena tidak tinggi yang dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat pembeli yang dibutuhkan oleh produsen.
Yang kedua yaitu melakukan tingkat moneter dengan melakukan ketimbangan sasaran lain inflasi nasional. Dia menentukan target moneter itu, di mana moneter uang di masyarakat ini, apa itu harus lebih banyak, apa harus lebih sedikit, apa supaya bisa berbentuk stabil, harga harus tinggi atau tidak. Karena kalau tinggi dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat pembeli yang dibutuhkan oleh produsen. Yang ketiga yaitu melakukan pengontrolan yang berhubungan dengan keuangan kebijakan. Kebijakan yang dimaksud yaitu penetapan kebijakan diskonto, itu juga tugas dan kewenangan bank sentral. Kemudian NIMO itu juga termasuk kewenangan bank sentral. Kemudian pengontrolan pembiayaan itu juga termasuk kewenangan bank sentral. Lah, kewenangan bank sentral itu di sini itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter yang dioperasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto kewajiban NIMO dan pengontrolan kewajiban. Yang kedua yaitu menentukan target moneter dan melakukan pertimbangan sasaran pasar nasional. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Yang ketiga yaitu melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan di sini yang dimaksud ini yaitu ada 3. Yang pertama penetapan kebijakan diskonto, yang kedua penetapan kewajiban NIMO, dan yang ketiga pengontrolan pembiayaan. Bank sentral dalam ekonomi Islam yaitu tidak berbeda, tapi ada tambahan. Misalnya pemerintah itu mempunyai bank untuk mengatur, bank BCA, dan juga pemegangan bank yang lain, bank sentral. Pemerintah ini juga mengatur tentang misbah, yaitu mereka juga mempunyai hak dan mempunyai wewenang untuk mengatur bank sentral, bank syariah, dan juga mengatur tentang pendebitan yang dilakukan oleh bank syariah itu juga harus tegas dari bank sentral. Maka karena itu, dengan demikian kita akan paham apa sih bank sentral itu, tujuan bank sentral itu apa, tujuan didirikan bank sentral itu apa, tugas bank sentral yang berkenaan dengan pemerintah itu apa, dan bank apa saja kewenangan bank sentral. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.